Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di AADC. Ada apa dengan Choi? How to handle difficult people. Gimana nanganin anak buah yang bermasalah. Ya. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Bang Choi. Ya. Sebenarnya kita punya anak buah, karakternya kayak gimana aja sih? Punya pertanyaan atau mau sharing seputar kelakuan orang kantor yang nyebelin? Kamu bisa kirim cerita kamu untuk dijawab Bang Choi ke ikapunijamedia@gmail.com dengan subjek email Tanya Bang Choi. Identitas kamu akan disamarkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita punya anak buah, itu ada 3 karakter anak buah kita, ya. Yang pertama, dia sebagai thinking. Jadi thinking itu dia mikir aja deh. Ya, boleh dibilang kerjaannya mikir aja deh. Ya. Kehidupan dia pasti 80% mikir gitu kan, 20% baru action. Terus yang kedua ada action. Ya, dia kerjaannya action, ketika suruh mikir dia nggak bisa. Ya, apalagi suruh duduk di meja mikirin sesuatu, bikin perencanaan dia nggak bisa. Terus yang ketiga people. Nah, people ini dia itu tipenya walking talking, kemana-mana ketemu orang segala macam, bergaul, wah nongkrong. Nah itu. Tapi ketika suruh mikir, suruh action dia nggak bisa. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ada 3 karakter anak buah kita, yaitu pertama dia sebagai thinking, terus yang kedua dia sebagai action, yang ketiga sebagai people. Nah, menurut Berben Team Roles, dia mengklasifikasikan orang yang thinking itu kayak gimana. Biasanya orang yang thinking itu dia monitor evaluator. Wow, keren tuh dia, memonitor semuanya, mengevaluasi. Terus yang berikutnya dia seorang yang spesialis. Terus yang berikutnya dia seorang yang plan, yang selalu mikirin rencana ide, inovasi gitu kan. Nah, orang yang action kayak gimana? Orang yang action itu saver, ya. Dia pasti bisa menyelesaikan semuanya, ya. Terus complete finisher, dia ketika dikasih kerjaan dia pasti bisa menyelesaikan sampai selesai, ya. Dan dia yang terakhir ada implementer. Ya, bisa mengimplementasikan semua ide-ide dari timnya, ya, seperti itu. Terus untuk orang yang tipe people, dia pertama resource investigator, ya. Dia ketika ditanya, misalnya gue butuh orang teknik sipil siapa ya yang ngerti desain? Gue ngerti tuh, karena dia orangnya walking talking, ya, selalu jalan ketemu orang, nah, seperti itu, ya. Nah, dia orangnya ada juga yang berikutnya team worker. Dia selalu bisa mengorganize tim gitu kan, kebersamaan dan segala macam. Terus yang berikutnya orang people ini koordinator. Dia bisa mengarahkan orang-orang seperti itu. Ya, jadi Abang Po. Jadi tipe karakter orang itu, anak buah kita itu ada 3 ya. Dia sebagai seorang thinking, pemikir, dia seorang action, ya, dia seorang people. Jadi kita bisa menempatkan tuh ketika kita punya anak buah banyak gitu kan. Oh, dia karakternya thinking, ya. Udah stay di meja aja, dia suruh bikin perencanaan dan segala macam. Oh, dia karakternya sebagai seorang action. Dia pokoknya kerjanya di lapangan, nggak bisa dia duduk di meja. Nah, yang berikutnya dia orang people. Jadi kalau misalnya gue ada project, gue butuh siapa aja. Nah, dia bagian mau organize orang-orang gitu, ngumpulin orang-orang, dan dia sebagai koordinator. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.